suka ketawa sendiri melihat cara Pemprov DKI Jakarta mencoba mengingatkan warganya terhadap bahaya pandemi dengan memajang peti mati di berbagai tempat. Gak paham saya maksudnya, ada peti mati di mana-mana. Apa itu mau menakut-nakuti warga? Atau mengingatkan supaya waspada? Atau cuman proyek belaka? Entahlah, cuma Anies yang paham maksudnya. Yang saya tahu memang beginilah ciri khas pemimpin daerah yang gak bisa kerja. Mereka suka main gimmick supaya bisa terlihat ada prestasi. Kenapa saya sebut gimmick? Karena biasanya yang dia bangun itu gak ada gunanya. Bahkan gak ada fungsinya. Sekedar sebuah pajangan supaya orang melihatnya sebagai sebuah karya. Padahal apa maksudnya juga orang gak paham. Coba aja kita perhatikan mana karya Anies Baswedan selama 3 tahun menjabat sebagai gubernur DKI. Apa ada karya yang berguna buat warga yang membuatnya akan diingat sebagai pemimpin daerah yang peduli? Hampir tidak ada. Bahkan yang katanya dulu ada rumah DP 0 rupiah, gak jelas gimana kabarnya selain peletakan batu pertama saja. Waktu dibuka pendaftaran sih, kabarnya rusunami yang dibangun di Pondok Kelapa itu peminatnya membludak. Bahkan beritanya sampai antri-antri segala. Kenyataannya sekarang dari 780 unit yang tersedia di sana, hanya 85 unit yang ada penghuninya. Berarti sia-sia kan? Bukan gak ada yang minat sebenarnya. Tapi syaratnya itu loh yang bikin banyak mereka warga kelas bawah gak mampu untuk beli. Jangankan mau bayar cicilan, buat makan sehari-hari aja mereka susah. Bayangkan, penghuni harus mencicil rumah susun di era Anies sebesar 1,5 juta rupiah per bulan selama 15 tahun. Bagaimana bisa? Sedangkan banyak masyarakat kelas bawah yang cuman punya penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan era Ahok, meski sistemnya sewa, masyarakat kelas bawah cukup bayar Rp150.000 per bulan saja. Itu juga hanya untuk biaya perawatan dan kebersihan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ide-ide Anies Baswedan tidak mampu dia jalankan. Karena memang sifatnya hanya gimmick saja. Supaya orang milih dia sebagai gubernur, maka diucapkanlah janji-janji bombastis dan membuat orang mimpi indah, padahal isinya zong belaka. 3 tahun Anies memimpin, belum ada karya yang orisinal dari dia selain hanya mengubah ide-ide Jokowi dan Ahok dulu dan mengubah namanya saja. Rumah susun jadi rumah lapis, reklamasi diganti nama jadi perluasan daratan. Kerjaannya ya itu aja, sambil terus nyalahin pemimpin daerah lama supaya orang menganggap Anies mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan lama. Ahok saja yang cuma 2 tahun memimpin Jakarta punya 2 warisan besar, yaitu flyover Kuningan dan simpang susun Semanggi untuk mengurai kemacetan. Semua yang dibangunnya punya dampak terhadap warga, bukan cuma gimmick yang gak jelas peruntukannya. Kembali ke peti mati Anies Baswedan. Siapapun ketawa melihat cara Anies mencoba mengingatkan warga Jakarta terhadap bahaya COVID di daerahnya. Itu seperti menaruh mobil bekas tabrakan sebagai monumen kalau di daerah itu sering terjadi kecelakaan. Tapi nyatanya angka kecelakaan juga gak berkurang. Cuman monumen doang, siapa yang sadar? Dikira orang-orang Jakarta pada bodoh apa? Mereka juga tahu bahaya COVID. Gak usahlah dipamer-pamerin peti mati segala. Masalahnya sekarang warga Jakarta harus cari makan. Gak bisa bergantung dari bansos yang isinya cuma mie instan doang. Mau peti mati kek, mau kain kafan kek, perut itu gak bisa bohong. Harus ada keluarga yang perlu dikasih makan. Terus kalau gitu, apa dampaknya dikasih peti mati di mana-mana? Yang gak ada selain buang-buang anggaran doang. Orang cuma lihat, mereka ketawa, terus semenit kemudian mereka lupa. Anies Baswedan sendiri kelihatannya bingung apa yang harus dia lakukan. Teori sih banyak di kepala, tapi nggak paham bagaimana eksekusinya. Dia memang akademisi, bukan seorang praktisi. Jadi apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang penuh dengan teori-teori? Palingan kalau dia wawancara media, Anies tinggal bilang, "We don't know what we don't know." Yang meski gua muter-muter cari arti harfiahnya gak pernah ketemu. Akhirnya ambil kesimpulan kalau dia
don't know what alias tidak tahu apa-apa. Mungkin Anies terinspirasi sebuah film misteri zaman lawas yang berjudul I Know What You Did Last Summer. Ya, begitulah kerugian warga karena memilih pemimpin hanya karena dia seiman, bukan karena kemampuan. Kalau nggak dibohongin pakai ayat, akhirnya yang keluar mayat. Begitu terus sampai Novel Baswedan jadi ketua KPK. Tinggal kita harus bersikap mau getok kepala atau mau elus dada. Lucunya, udah dibohongin berkali-kali dan terbukti tanpa prestasi. Masih saja ada orang yang memimpikan Anies jadi Presiden Republik Indonesia. Kebayang bisa kacau semuanya. Akhirnya muncullah gimmick-gimmick di seluruh Indonesia Raya yang kita pasti nggak jelas gunanya apa dan apa dampaknya untuk rakyat Indonesia. Palingan nanti dia akan bilang lagi ke media, we know what we know, atau bisa disingkat wak. Minimal akhirnya kita tahu apa arti wak yang selama ini kita baca di komen. Ternyata itu artinya. Akhirnya Anies berjasa juga untuk ilmu pengetahuan dunia. Mungkin kelak kita juga akan tahu apa arti singkatan dari BGSD. Siapa tahu artinya bangun gerak seluruh daerah. Cuman Anies yang bisa begitu. Kita mah apalah, cuma remahan rengginang dalam kotak biskuit kongguan. Dengan KJJ, kamu bisa mendapat diskon perawatan rambut. Seruput dong. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.